Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Teman-teman, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang setiap hari menggunakan handphone? Berarti hampir semuanya ya. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang pernah melihat iklan seperti modal 10.000 bisa jadi jutaan rupiah? Atau mungkin pernah melihat iklan pinjaman uang yang katanya cair dalam hitungan menit? Nah, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengenali jebakan-jebakan tersebut agar kita tidak menjadi korban. Dalam sosialisasi literasi digital bahaya judol dan pinjol ini, saya mengambil tema bijak bermedia digital, terhindar dari judi online dan pinjaman online ilegal. Sebelum jauh melangkah, saya ingin mengajak semuanya bermain sebentar. Tenang, tidak ada jawaban yang salah selama kita mau belajar. Aturannya sederhana. Kalau menurut kalian fakta, angkat tangan kanan. Kalau menurut kalian mitos, angkat tangan kiri. Siap semuanya? Pernyataan 1. Semua orang yang bermain judi online pasti kaya. Menurut teman-teman, ini mitos atau fakta? Jawabannya, mitos. Kalau judi online benar-benar membuat semua orang kaya, tentu bandar judi akan bangkrut. Yang terjadi justru sebaliknya. Bandarlah yang terus untung karena sistem permainan memang dirancang agar dalam jangka panjang pemain lebih banyak kalah daripada menang. Jadi jangan tertipu dengan unggahan orang yang pamer menang besar di media sosial. Kita tidak pernah tahu berapa banyak uang yang sudah mereka habiskan sebelumnya. Pernyataan 2. Data pribadi bisa disalahgunakan oleh aplikasi ilegal. Menurut teman-teman? Jawabannya, fakta. Banyak aplikasi ilegal meminta akses ke kontak, galeri foto, kamera, lokasi, bahkan daftar telepon. Jika data tersebut disalahgunakan, pelaku bisa meneror keluarga, teman, atau menyebarkan informasi pribadi untuk menekan korban agar segera membayar. Karena itu, jangan sembarangan memberikan izin akses atau mengunggah data pribadi ke aplikasi yang tidak jelas. Pernyataan 3. Menang di awal belum tentu berarti akan terus menang. Bagaimana menurut teman-teman? Jawabannya, fakta. Ini yang disebut efek umpan. Banyak pemain diberi kemenangan di awal, sehingga muncul rasa percaya diri. Mereka berpikir, ternyata gampang ya, saya sudah tahu polanya. Padahal setelah itu peluang menang tidak menjadi lebih besar. Justru banyak orang terus mengejar kemenangan berikutnya hingga kehilangan jauh lebih banyak uang. Pernyataan 4. Pinjol ilegal diawasi OJK. Siapa yang memilih fakta? Siapa yang memilih mitos? Jawabannya, mitos. Justru karena ilegal, pinjaman tersebut tidak memiliki izin dan tidak diawasi oleh OJK. Akibatnya, mereka sering menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, seperti bunga tidak wajar, penagihan dengan ancaman, penyebaran data pribadi, hingga intimidasi kepada keluarga dan teman korban. Kalau membutuhkan pinjaman, pastikan hanya menggunakan layanan yang legal dan berizin. Pernyataan 5. Kalau sudah kecanduan, seseorang tetap bisa dibantu untuk berhenti. Bagaimana menurut teman-teman? Jawabannya, fakta. Kecanduan memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan dukungan keluarga, teman, guru, konselor, tokoh agama, atau tenaga profesional, banyak orang berhasil keluar dari kecanduan judi online. Yang paling penting adalah berani mengakui masalah dan meminta bantuan sejak dini. Saya akan menampilkan beberapa kalimat yang sering muncul di media sosial, WhatsApp, SMS, atau iklan internet. Tugas kalian sederhana. Menurut kalian, ini termasuk modus apa? Boleh dijawab bersama-sama atau tunjuk teman di sebelah kalian. Siap? Kita mulai. Kartu 1. Deposit Rp20.000 dijamin menjadi Rp2 juta. Menurut teman-teman, ini modus apa? Jawabannya, modus penipuan. Kalimat seperti ini sengaja dibuat agar orang tergiur dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Coba kita berpikir kritis. Kalau benar, uang Rp20.000 bisa berubah menjadi Rp2 juta dalam hitungan menit, apakah orang itu masih perlu menyebarkan iklan ke ribuan orang? Tentu tidak. Prinsip sederhana yang perlu kita ingat adalah, semakin besar keuntungan yang dijanjikan tanpa usaha yang jelas, semakin besar kemungkinan itu adalah penipuan. Kartu 2. Pinjaman cair 3 menit tanpa syarat. Bagaimana menurut kalian? Jawabannya, modus berisiko atau pinjol ilegal. Semua lembaga keuangan yang legal pasti melakukan proses verifikasi identitas dan kemampuan membayar. Kalau ada yang menawarkan uang cair sangat cepat tanpa syarat yang jelas, kita harus sangat berhati-hati. Seringkali di balik kemudahan itu terdapat bunga yang sangat tinggi, denda harian, penyalahgunaan data pribadi, hingga teror saat penagihan. Ingat, sesuatu yang terlalu mudah seringkali memiliki risiko yang tidak terlihat di awal. Kartu 3.
bonus 500% khusus hari ini. Menurut kalian termasuk modus apa? Jawabannya, modus judi online. Ini adalah teknik promosi yang sering digunakan situs judi online. Tujuannya membuat calon pemain merasa sayang jika melewatkan kesempatan. Dalam dunia pemasaran, ini disebut menciptakan rasa takut ketinggalan atau fear of missing out atau FOMO. Padahal bonus tersebut biasanya memiliki syarat tersembunyi, misalnya harus terus bermain atau melakukan deposit berkali-kali sebelum bonus bisa dicairkan. Kartu 4. Klik link ini agar rekening Anda aman. Nah, yang terakhir, ini modus apa? Jawabannya, phishing atau pencurian data. Ini salah satu modus yang paling sering terjadi. Pelaku membuat pesan seolah-olah berasal dari bank, pemerintah, marketplace, atau perusahaan terkenal. Korban diminta mengklik tautan, lalu mengisi username, password, PIN, OTP, atau data pribadi lainnya. Begitu data diberikan, pelaku bisa mengambil alih akun atau bahkan menguras rekening korban. Karena itu, ingat satu aturan penting. Bank, OJK, polisi, maupun instansi resmi tidak pernah meminta PIN, password, atau kode OTP melalui chat, SMS, atau telepon. Kalau menerima pesan seperti itu, jangan panik, jangan klik, dan jangan memberikan data apapun. Hebat! Ternyata modus kejahatan digital seringkali terlihat biasa saja. Mereka tidak selalu menggunakan teknologi canggih. Justru mereka memanfaatkan rasa penasaran, rasa takut, rasa ingin cepat kaya, atau rasa butuh uang. Karena itu, pertahanan terbaik bukan hanya aplikasi keamanan, tetapi juga pikiran yang kritis. Pesan saya, sebelum mengklik atau mentransfer uang, biasakan bertanya pada diri sendiri dengan 3 pertanyaan sederhana. 1. Apakah tawaran ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? 2. Apakah saya sedang dipaksa untuk terburu-buru mengambil keputusan? 3. Apakah sumber informasi ini benar-benar dapat dipercaya? Kalau salah satu jawabannya ya, hentikan sejenak, pikirkan kembali, dan konsultasikan dengan orang yang lebih paham. Lebih baik terlambat beberapa menit daripada menyesal berbulan-bulan karena menjadi korban penipuan. Sekarang kita sudah mengenali berbagai modus yang sering digunakan pelaku kejahatan digital. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah praktis untuk melindungi diri, sehingga tidak mudah terjebak judi online, pinjaman online ilegal, maupun penipuan digital lainnya. Hari ini kita tidak datang untuk menghakimi siapapun, kita datang untuk belajar. Karena orang yang berilmu bukan berarti tidak pernah salah, tetapi dia tahu bagaimana menghindari kesalahan. Harapannya setelah kegiatan ini, teman-teman bisa memahami apa itu judol dan pinjol ilegal, mengenali modus yang sering digunakan, mengetahui dampak psikologis, ekonomi, sosial, dan hukum, mampu melindungi dan menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, bahkan mengingatkan teman yang mungkin belum mengetahui bahaya judi online maupun pinjaman online ilegal. Internet itu seperti pisau. Kalau digunakan oleh koki, hasilnya makanan yang enak. Kalau digunakan oleh orang yang salah, bisa melukai. Begitu juga internet. Internet bisa digunakan untuk belajar, berdakwah, bisnis, berkomunikasi, bahkan mencari beasiswa. Tetapi di sisi lain, internet juga menjadi tempat berkembangnya berbagai kejahatan digital, seperti judol, pinjol ilegal, penipuan online, phishing, penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, yang perlu kita tingkatkan bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan menggunakan teknologi dengan bijak. Judi online itu bukan sekedar permainan. Judi online adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau sesuatu yang bernilai melalui internet dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan unsur keberuntungan atau peluang. Perbedaannya dengan game biasa adalah ada uang yang dipertaruhkan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Contoh, slot, kasino online, togel online, judi bola, poker online. Sedangkan pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman yang beroperasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang, seringkali menerapkan bunga dan denda yang tidak wajar, serta metode penagihan yang melanggar etika atau hukum. Tidak semua pinjol itu ilegal, dan bukan berarti semua pinjaman online itu buruk. Ada layanan pinjaman online yang legal dan diawasi oleh OJK. Yang berbahaya adalah yang ilegal, karena seringkali melanggar aturan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Jadi, kita perlu bisa membedakan antara layanan yang legal dan yang ilegal. Saya ingin bertanya, kalau judi online benar-benar membuat orang kaya, menurut teman-teman, apakah penyedia judinya akan tetap mendapatkan keuntungan?
Logikanya sederhana. Kalau semua pemain menang, bandar akan bangkrut. Faktanya, tidak ada sistem yang menjamin pemain akan menang terus. Algoritma permainan dirancang oleh penyedia layanan agar penyedia layanan 99% pasti menang. Banyak pemain justru mengalami kerugian berulang. Keuntungan yang ditampilkan dalam iklan seringkali hanya menonjolkan sisi yang menguntungkan dan tidak mencerminkan pengalaman sebagian besar pemain. Intinya, sistem permainan jadwal ini dirancang agar penyedia layanan tetap memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan mayoritas pemain kehilangan uang dalam jangka panjang. Karena itu, kemenangan yang sesekali terjadi tidak berarti bahwa seseorang akan terus menang. Pinjol ilegal biasanya menawarkan kemudahan, proses cepat, sulit dihubungi ketika terjadi sengketa, tanpa banyak syarat. Tetapi setelah uang diterima, masalah seringkali baru dimulai. Bunga bertambah, denda meningkat, kemudian muncul ancaman, bahkan penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, sebelum meminjam uang, kita harus memastikan apakah layanan tersebut legal. Cara kerja judi online. Mari kita lihat bagaimana seseorang bisa terjebak. Biasanya, dimulai dari munculnya iklan di media sosial. Kemudian ditawarkan bonus yang sangat besar. Lalu diminta melakukan deposit dengan jumlah kecil. Sebagian orang mungkin memperoleh kemenangan pada tahap awal. Hal ini dapat membuat pemain menjadi semakin percaya diri. Selanjutnya, jumlah uang yang disetor semakin besar. Ketika mulai mengalami kekalahan, muncul keinginan untuk mendapatkan kembali uang yang sudah hilang. Inilah yang disebut loss chasing, yaitu kecenderungan untuk terus bermain demi mengejar kerugian yang telah terjadi. Sayangnya, perilaku seperti ini justru dapat membuat kerugian semakin besar. Cara kerja pinjol ilegal. Prosesnya biasanya juga tampak sederhana. Seseorang membutuhkan uang, kemudian melihat iklan pinjaman online yang prosesnya instan, lalu diminta mengisi data pribadi. Dana memang bisa cair dengan cepat, mudah, tanpa drama. Namun setelah itu drama dimulai. Bunga terus bertambah hingga akhirnya berat untuk membayarnya. Ketika tidak mampu membayar, mulai muncul teror penagihan. Data peminjam disebar ke semua kontak yang ada di HP peminjam, psikologis terganggu, stres, malu. Akibat tekanan tersebut, sebagian orang kemudian mencoba meminjam lagi di tempat lain untuk menutup utang sebelumnya. Namun masalah justru semakin berat, gali lubang tutup jurang. Akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran utang yang semakin sulit diselesaikan. Mengapa remaja mudah menjadi korban? Mengapa remaja sering menjadi sasaran? Beberapa faktor yang dapat berperan adalah ingin cepat memperoleh uang, rasa penasaran, pengaruh teman, iklan yang menarik, kurangnya literasi keuangan, kesulitan ekonomi, dan kurang memahami resiko dunia digital, kurangnya pemahaman cyber security basic. Perlu diingat bahwa rasa ingin tahu adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kita mencari informasi yang benar sebelum mengambil keputusan. Dampak judi online. Dampaknya tidak hanya soal uang. Secara finansial, seseorang dapat kehilangan tabungan, berutang, bahkan menjual barang yang dimiliki. Bahkan ada yang sampai berani mencuri. Secara psikologis, dapat muncul rasa cemas, stres, sulit tidur, emosi tidak stabil, mudah marah, dan konsentrasi belajar dan mengaji menjadi menurun. Secara sosial, hubungan dengan keluarga dapat terganggu, kepercayaan orang lain berkurang, dan prestasi akademik ikut menurun. Karena itu, dampak judi online tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi juga dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dampak pinjol ilegal. Pinjaman ilegal juga memiliki dampak yang serius. Utang dapat terus membengkak. Data pribadi berisiko disalahgunakan. Keluarga bisa ikut menerima teror penagihan. Tekanan tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental dan memicu konflik dalam keluarga. Oleh sebab itu, memilih layanan keuangan harus dilakukan dengan hati-hati. Risiko keamanan digital. Saat menggunakan layanan digital, jangan sembarangan memberikan data pribadi. Contohnya, foto KTP, nomor telepon, daftar kontak, email, maupun rekening bank. Data-data tersebut merupakan aset yang sangat penting. Apabila jatuh ke tangan yang salah, data tersebut dapat digunakan untuk penipuan, pemerasan, penyalahgunaan identitas, pengiriman spam,
maupun rekayasa sosial atau social engineering. Karena itu, pikirkan baik-baik sebelum memberikan data pribadi kepada pihak yang belum jelas identitasnya. Aspek hukum. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai perjudian, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen. Penyelenggara judi online maupun layanan pinjaman ilegal dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, aktivitas perjudian juga bertentangan dengan nilai moral serta ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai Muslim, kita diajarkan untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menghindari perbuatan yang membawa mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya khomer, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perjudian harus dijauhi. Mengapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk menjaga harta, akal, kehormatan, serta menjauhi segala hal yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Teknologi boleh berkembang, tetapi nilai-nilai agama tetap menjadi pedoman dalam menggunakannya. Modus yang sering digunakan. Mari kita lihat beberapa kalimat yang sering muncul. Misalnya, modal 10.000 jadi jutaan. Pasti menang. 100% profit. Tanpa resiko. Pinjaman cair 5 menit tanpa syarat. Kalimat-kalimat seperti ini patut kita waspadai. Dalam dunia nyata, setiap aktivitas keuangan memiliki resiko. Jika ada pihak yang menjanjikan keuntungan pasti tanpa resiko, maka kita perlu bersikap kritis dan tidak mudah percaya. Langkah pencegahan. Apa yang bisa kita lakukan? Beberapa langkah sederhana. Berpikir sebelum mengklik. Jangan mudah tergiur bonus. Jangan membagikan data pribadi apapun ke siapapun. Belajar mengelola keuangan dengan bijak. Berdiskusi dengan orang tua, guru, ustadz, ustazah, mubalik, mubaligoh, atau pihak yang dipercaya ketika menghadapi masalah. Dan gunakan internet untuk kegiatan yang memberikan manfaat. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten jauh lebih efektif daripada menyesal setelah menjadi korban. Bagaimana jika ada teman yang sudah menjadi korban? Yang pertama, jangan langsung menghakimi. Menghakimi justru dapat membuat seseorang semakin menutup diri. Yang lebih baik adalah mendengarkan tanpa menyalahkan, memberikan dukungan moral, berikan nasihat agama, mengajak berhenti dengan tegas tapi lembut, mendampingi mencari bantuan profesional atau orang yang dapat dipercaya, serta melibatkan keluarga apabila memang diperlukan. Tujuan kita bukan mempermalukan, tetapi membantu mereka keluar dari masalah. Solusi. Daripada menghabiskan waktu pada aktivitas yang merugikan, mari membangun kebiasaan yang positif. Misalnya, belajar keterampilan baru, belajar tentang AI, Artificial Intelligence, belajar otomotif, belajar bahasa asing, dan lain-lain. Bermira usaha, buka usaha secara mandiri, bantu usaha orang tua, dan lain-lain. Aktif dalam organisasi, aktif di LDII, aktif di Persinas Asad, aktif di Senkom, aktif di Forski, aktif di organisasi kampus, aktif di organisasi sekolah, dan lain-lain. Menghafal Al-Quran, aktif mendarsas dengan mubalik-mubaligohnya. Berolahraga, maraton, sepak bola, futsal, silat asad, dan lain-lain. Menjadi pembuat konten edukatif, dan mengembangkan kemampuan digital yang bermanfaat. Semakin banyak aktivitas positif yang kita lakukan, semakin kecil peluang kita terjerumus pada aktivitas yang merugikan. Mari menjadi pengguna teknologi yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas diri dan memberi manfaat bagi orang lain melalui dakwah, pendidikan, usaha yang halal, inovasi, dan kreativitas. Bukan menjadi sesuatu yang menguasai hidup, menghabiskan waktu, atau mendorong perilaku yang merugikan. Singkatnya, kemajuan teknologi akan membawa manfaat jika disertai dengan integritas, pengendalian diri, dan tujuan yang baik. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana untuk membangun masa depan yang lebih baik, bukan sumber masalah bagi individu maupun masyarakat. Seberapa besar ancaman ini? Mungkin ada yang berpikir,
judi online itu paling cuma permainan di HP. Padahal faktanya jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. 1. Nilai transaksi mencapai 359 triliun rupiah. Teman-teman, coba bayangkan angka 359 triliun rupiah. Sulit dibayangkan ya? Kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membangun Indonesia, kira-kira bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, jalan, hingga membantu jutaan masyarakat miskin. Sayangnya, menurut data PPATK, sepanjang tahun 2024, nilai transaksi yang berkaitan dengan judi online mencapai sekitar 359 triliun rupiah. Yang lebih mengkhawatirkan, walaupun pemerintah sudah memblokir jutaan situs dan rekening terkait, praktik judi online masih terus bermunculan dengan berbagai cara baru. Artinya, ini bukan lagi masalah individu, tetapi sudah menjadi ancaman ekonomi nasional. 2. Sasaran utamanya anak muda. Yang lebih mengejutkan lagi, sekarang pelaku judi online tidak lagi hanya menyasar orang dewasa. Pada triwulan 1 tahun 2025, ditemukan bahwa anak usia 10-16 tahun sudah mulai menjadi pemain judi online. Bahkan kelompok usia 17-19 tahun mencatat nilai transaksi hingga puluhan miliar rupiah. Artinya apa? Pelaku judi online sengaja membidik generasi muda karena mereka lebih aktif menggunakan gadget, media sosial, game online, dan sering tergoda dengan iklan yang menjanjikan uang cepat. 3. Siapa korban terbanyak? Yang sering menjadi korban ternyata bukan orang kaya. Sebanyak 71% pemain judi online berasal dari masyarakat dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sedang memiliki kebutuhan ekonomi, lalu tergoda dengan janji seperti modal 10.000 bisa jadi jutaan, pasti menang, withdraw cepat, auto cuan. Padahal semua itu hanyalah strategi agar orang terus bermain dan terus kehilangan uang. Teman-teman, angka dan statistik memang penting. Tapi seringkali kita baru benar-benar sadar ketika melihat bagaimana sebuah keputusan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Ketiga kisah berikut ini diambil dari pola kasus yang sering ditemukan di Indonesia. Identitasnya disamarkan, tetapi kejadiannya nyata dan berulang. Kasus 1. Mahasiswa iseng modal 50.000. Bayangkan ada seorang mahasiswa. Awalnya hanya penasaran. Temannya berkata, coba saja modal 50.000, siapa tahu beruntung. Akhirnya dia mencoba. Di awal dia justru menang. Karena merasa caranya benar, dia mulai berpikir, kalau ditambah sedikit lagi pasti hasilnya lebih besar. Akhirnya deposit lagi, dan lagi, hingga menjadi kebiasaan. Beberapa bulan kemudian tabungannya habis, mulai meminjam uang teman. Karena masih ingin mengembalikan kerugian, akhirnya mengambil pinjaman online. Utang terus bertambah, kuliah terganggu, dan pada akhirnya terpaksa berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Pesan yang perlu ditekankan. Teman-teman, kemenangan pertama seringkali bukan karena kita pintar. Justru itu adalah strategi bandar, agar pemain merasa yakin bahwa mereka bisa mengendalikan permainan. Padahal sebenarnya merekalah yang sedang dikendalikan. Kasus 2. Pekerja muda tercekik pinjaman online ilegal. Sekarang bayangkan seorang pekerja muda. Ia meminjam uang 1 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Karena terlambat membayar, bunga dan dendanya terus bertambah setiap hari. Yang lebih menyakitkan lagi, pihak pinjaman ilegal mulai menghubungi keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerja. Mereka diteror, dipermalukan, bahkan diancam. Tekanan seperti ini membuat banyak korban mengalami stres berat, depresi, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Pesan yang perlu ditekankan. Jangan pernah mempertaruhkan harga diri dan data pribadi hanya demi solusi yang terlihat cepat. Pinjaman yang tidak legal seringkali justru membuat masalah menjadi jauh lebih besar. Kasus 3. Berawal dari link di grup WhatsApp. Kasus terakhir sangat dekat dengan kehidupan kita. Seorang pelajar menerima link dari grup WhatsApp. Awalnya hanya ingin melihat, lalu mencoba menggunakan pulsa. Nominalnya kecil, 10.000, 20.000. Tidak terasa mulai ketagihan. Uang jajan habis, uang SPP dipakai bermain. Mulai berbohong kepada orang tua. Bahkan ada yang nekat mengambil uang di rumah hanya untuk bermain lagi. Pesan yang perlu ditekankan, kecanduan hampir tidak pernah dimulai dari keputusan besar. Ia dimulai dari kalimat yang sangat sederhana. Cuma lihat-lihat, cuma iseng, cuma sekali coba. Padahal dari satu klik itulah banyak orang akhirnya kehilangan kendali. Dari kisah ini kita belajar satu hal. Tidak ada satupun korban yang sejak awal berniat menghancurkan hidupnya. Mereka hanya mengambil satu keputusan kecil yang dianggap tidak berbahaya. Karena itu, kita harus belajar mengatakan tidak sejak kesempatan pertama, bukan setelah semuanya terlambat. Ingat, jauh lebih mudah menolak sekali di awal daripada berjuang keluar dari kecanduan di kemudian hari. Sebagai penutup materi, mari kita ingat 3 hal penting. Pertama, tidak ada jalan cepat menjadi kaya tanpa risiko. Kedua,
Data pribadi adalah aset yang harus dijaga. Ketiga, teknologi hanyalah alat. Manusialah yang menentukan apakah alat tersebut digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Menjadi muslim yang cerdas bukan hanya pandai menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menjaga iman, akhlak, harta, serta keamanan digital. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan dapat menjadi bekal untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia digital. Saya ingin menutup dengan sebuah kalimat. Orang cerdas bukanlah yang tidak pernah salah, tetapi yang mau belajar sebelum menjadi korban. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Apabila ada pertanyaan, pengalaman, atau hal yang ingin didiskusikan, dengan senang hati kita akan membahasnya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.